Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa kembali di acara Lenong Bisnis bersama King Lutfi dan bersama Pok Reni yang nanti insya Allah kita akan panggil, kita akan undang beliau karena beliau menjadi pembicara utama di acara Lenong Bisnis. Kita coba panggil Kos Reni, Pok Reni. Lihat Pok Reni, mudah-mudahan kita terkoneksi dengan beliau. Hari ini masuk. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah, ketemu lagi, Cing. Gua ampet kangen nih Melo nih. Iya, kita kangen juga sama teman-teman yang lenong ya, Cing. Iya, habis kemana aja kemarin, 2 minggu sekarang. Jadi begini, Cing, ceritanya. Kan kita sekarang 2 mingguan nih ngelenong. Nah, assalamualaikum. Nah tuh, Bunga tuh, masya Allah. Salam Kang Bunda. Riza. Alhamdulillah. Bapak Indo. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Sekarang kita 2 mingguan, Cing. 2 mingguan ya. Ceritanya kita Iya. 2 mingguan. Soalnya kita kan jadwalnya padat kayak lontong kebanyakan beras tuh, Cing. Gitu, Cing. Itu gay boy dong ya. Ada kondangan, kondangan, ya nggak krian banyak kan. Emang lagi musim kondangan, Pok, gitu loh. Kita nggak ada wajiban diundang. Kita mau nggak ada gimana ya? Itulah situasinya. Iya, makanya kita bagi-bagi dah waktu, ya kan, Cing? Ya kan gitu. Kita bagi-bagi dah. Alhamdulillah hari ini. Berarti sehat kita semua nih, teman-teman. Alhamdulillah sehat. Berarti kita masuk sehat. Yang ke-11 ya, Po ya? 11. Insyaallah, iya. 11 kita. Terus harusnya kan masuk ke 12 ya. Kenapa kita berhenti? 2 kali off ya kita? 2 kali berhenti ya? 2 kali off pas lagi hari tasrik ya kan? Pas lagi tasrik kita juga. Kalau di itu sebenarnya kita masuk ke episode ke-13 nih yang sekarang nih ya. 13 kudunya, iya. Nah, akhirnya kemarinnya ada off yang punya acara lagi kondangan kan gitu. Iya. Kondangan. Pantes tuh katanya pantes 2 minggu lalu saya nontonnya di Gudang Jawa Timur. Ya, jauh amat ke Jawa Timur. Kang Rizal nongkrongnya di sono, Jawa Timur. Rumahnya nggak sini dek. Lah PSBB Jawa Timur juga ke sono jauh amat. Nah, ilmunya kebal ya, empan. Alhamdulillah tuh ada dapur Bu Eka. Wah, ini kayaknya Mbak Eka Juwita apa nih? Ya. Kayaknya. Alhamdulillah kita gabung. Kita mau bahas apa, Cing? Kita hari ini, Cing. Enggak, sebelum bahas. Janji kita. Biasanya ada pantun nih, Po. Ada nggak, Po, pantun? Oh iya, pantun. Ada dong, Cing. Kemarin. Ini pantun baru berapa menit ya? Anda bikin. Jadi nih. Emang agung nih kalau nggak pantun, Po. Dengerin, Cing, kita jalan-jalan di Myeongdong. Ketemu Opa Gongyo. Ini kalau yang nonton drakor tahu nih, ya kan? Jalan-jalan di Myeongdong, ketemu sama Opa Gongyo, ya kan? Yuk, Cing, kita ngelenong yuk. Udah gitu doang. Iya, cakep. Itu. Iya Bu, itu Mbak Eka Juwita nih hadir Bu Reni. Alhamdulillah. Wah, ini sohib lama nih juga nih UMKM canggih. Mana itu, pokoknya tangguh dah pokoknya. Mana di orang mana? Cibinong, sama Mbak Ame. Kemarin baru ketemu kita, udah lama kalau ketemuan. Gitu. Iya, gue ngomong gue pengen ini Po, pengen tuh ke bakso mana? Bakso sederhana Cibinong ya? Oh iya, punyanya Butari tuh. Punya Butari sama Pak Pendi. Iya, ntar kapan-kapan kita mampir, kita beli yang dalamnya banyak cabe tuh, Cing. Ya, sebelah mana? Banyak cabe, Cing. Ada di Cikaret. Cikaret mana sih? Ada. Cikaret Cibinong, makanya main-main kemarin tuh, Cing. Di sini kagak ada PSBB, di sini kagak ada PSBB. Di sini bukan Jakarta. Kagak. Cuma tetap jaga jarak, Ci, pakai masker kita gitu. Gue bingung kalau makan bakso pakai masker gimana caranya ya? Bolongin gitu ya, Cing. Oke, Cing.
Oke, sip. Pak, hari ini kita kayaknya bahas yang lagi hot-hot terus ya. Ya. Jadi kita lagi Nih, pengen bahas caranya tentang tentang apa ya? Ekonomi syariah. Dia gaya banget, Cing, kita bahas ekonomi udah syariah kayak pakai kupluk nih, peci merah. kayak ahli-ahli expert, dosen-dosen aneh tuh canggih. Kita bahas ekonomi syariah, tapi kita bahasnya yang santai-santai aja, ya kan, Cing? Iya, iya. Yang kita simpel-simpel aja deh. Kenapa? Banyak Benar. pertanyaan nih, kenapa sih kudu ekonomi syariah, kenapa Nah. gitu kan? Ekonomi Ya. syariah kan urusannya sama duit, ya kan? Urusannya sama bisnis gitu ya. Ya. Makanya kita pilih ekonomi, Cing, gitu ceritanya. Berarti bicara ekonomi syariah itu bicara konteks besar ya, Po ya? Lebih besar ya? Ya, konsep. Iya. Konsep Ekonomi besar. syariah itu kan konsep sebuah ekonomi gitu ya. Gitulah ceritanya, Cing. Oke. Tuh. Gue inget banget tuh ya, nabung di bank syariah itu tahun 89 deh. Yang bank syariah pertama ya? Iya. Ya, bank syariah pertama ya dulu ya. Sekolah pondok gue di Darun aja. Tahun 89, Cing. Tadi masih SMP kan aku nggak salah. Di SMP datang lah tuh ke pondok kan, pondok kan. Iya. Tellernya cewek kan cakep kok. Ya kita samperin. Lah iya kalau cewek cakep, Cing. Kalau cowok ganteng. Gila, karena cewek tellernya cewek, makanya gue nabung di situ. Gitu. Bisa ngelihat tellernya kan gitu. Nabung mah kagak, yang penting gue daftar aja gitu loh. Padahal masih SMP tuh ya. SMP di pondok kan jarang ada cewek cakep. Oh iya, begitu ya matanya gitu ya. Kagak pernah lihat cewek cakep. Iya. Kerebutin lah cewek tellernya. Nih ada Umi Santi, baik-baik nih, ada Umi Santi loh. Oh iya, Nah, ada Mbak Fatma, ini sahabat aneh juga. Alhamdulillah Mbak Fatma, assalamualaikum. Teman-teman ini financial planner. Iya. Oke, Cing, lanjut kita, Cing. Oke. Kenapa sih harus ekonomi syariah, Po? Kan gitu. Kayaknya berat banget ngomongan. Kenapa harus ekonomi syariah? Perasaan ngomongan kita ya. Ekonomi syariah, kenapa sih dipilih pikir ekonomi gitu ya, Cing? Nah, iya. Kita ngomong ekonomi, kita pengen tahu sebenarnya ekonomi itu apaan, kan gitu dulu, Cing, masalahnya. Kita kadang-kadang jangan kita ngomongin yang udah panjang tanya, Pak, emang apa sih ekonomi? Ribet aja urusannya kan gitu. Gue taunya sabun, merek sabun ekonomi gitu kan ya. Kolek ya. Begitu ceritanya. Jadi ekonomi nih, Cing. Aneh juga baru belajar nih, pas lagi aneh belajar di ekonomi syariah kemarin sama dosen-dosen kita gitu ya. Jadi ekonomi tuh katanya nih ya, yang aneh pelajarin itu berasal dari bahasa Sono, namanya ekos menomos, lah begitulah ceritanya. Jadi intinya gampangnya pokoknya segala kegiatan manusia yang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dia. Gitu ceritanya. Jadi setiap kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia namanya ekonomi. Begitu, Cing, ceritanya. Jadi ekonomi itu kalau kita berkegiatan memenuhi kebutuhan hari-hari, ya itu berarti kita berkegiatan ekonomi. Begono ceritanya, Cing, itu namanya ekonomi. Kalau sarjana ekonomi apa jadinya? Sarjana ekonomi. Ya sarjana yang mempelajari gitu kan kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Begono, Cing. Oh, gitu. Itu udah gampangnya ya. Kalau yang susahnya banyak di sono. Kalau yang susahnya kita nggak mikirin susah, ada di Lenong dah. Rasanya Lenong bisnis apa? Apa ya bahasanya Lenong bisnis? Iya. Kenapa, Cing? Kalau pakai bahasa Lenong bisnis, ekonomi itu apaan? Ekonomi nyari duit. Ya nyari duit. Nah. Nyari duit, Cing. Gampang banget ngomong nyari duit buat memenuhin kebutuhan hidup kan gitu, Cing. Kalau bahasa dong bisnis begitu. Gampangnya kan ujungnya lagi. Iya. Gitu, soal nyari duit kan gitu, Bu. Kan harus benar-benar sesuai dengan yang diajarin, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kan gitu ya, Pak ya? Kenapa kudu gitu ya? Kenapa kudu, Cing? Gitu. Kenapa kudu gitu ya? Kita kalau ngomong ekonomi syariah kan gitu nih, Cing. Apa sih sebenarnya ekonomi? Udah kita tahu apaan ekonomi. Nah, yang pertanyaan berikutnya, syariat itu apaan syariah? Kan gitu, Cing. Pertanyaan berikutnya,
apaan sih syariah gitu ya kan. Makanya aneh Ya. sampai belajar nih apaan sih sebenarnya syariah itu gitu. Nah, syariah itu ceritanya ada menurut bahasa, ada menurut istilah Ci. Nah, begitu dah ceritanya. Kan Encing lebih tahu tuh bahasa Arabnya syariah itu apaan gitu ya. Kalau aneh mah dari dikasih tahu sama dosen aneh yang jago bahasa Iya. Arab. Secara aneh kan kagak anak pesantren gitu kan, jadi kagak ngerti. Emang bener nih Cing, syariah itu jalan yang luas, bener kagak Cing? Ya. Katanya begitu. Bener ya, jalan yang luas. Jadi sebenarnya kalau ekonomi syariah sendiri kagak ada tuh, kita ngarang-ngarang ke Islam sebenarnya kagak ada ya Cing. Bener ya Cing? Ya. Iya ya. Cuman ya kita pelajari nih dari beberapa guru-guru kita ya. Zaman dulu kan Indonesia kalau kita biar gampang masuk ke kita, ekonomi syariah dulu udah dipakai, itu cenderung kepada syariah Islam gitu deh Cing, kira-kira begitu. Ya kita nggak usah ada perdebatan lah begitu. Oke lah kita okein aja. Jadi sekarang kalau kita bilang ekonomi syariah itu lebih kepada ekonomi syariah Islam, begitu ceritanya Cing. Jadi itulah asal usulnya begitu. Nah, kalau ngomong soal ekonomi syariah kan hari ini, syariah ini syariah Islam maksudnya ya kan. Sejak kapan sih Pok gaungnya itu dimunculin ekonomi syariah? Ya. Nah, kalau aneh mah kagak ngerti pas bangetnya tahunnya berapa, kita kagak ngerti ya. Jadi kalau aneh kan memang baru ya. Aneh tuh baru belajar ekonomi syariah tahun 2012 Cing. Baru anget ya. Baru masuk, masih anget. Kita bener-bener pengen belajar, nggak pengen tahu dikit-dikit, pengennya langsung belajar. Akhirnya kita belajar tuh di Institut Tazkiyah, kita belajar di Magister Ekonomi Syariah di sono gitu. Jadi barulah tahu. Tapi setahu sepemahaman Ana sih pertama kalinya dulu yang paling gede-gedenya itu gaung-gaungnya pas lagi adanya perbankan syariah itu gitu ya. Jadi sekitar mungkin 40 tahun 50 tahun udah sebenarnya udah ada di Indonesia. Cuman emang begulir cakepnya gitu ya, baru kira-kira dari sekian mungkin 10 tahunan atau 15 tahunan dah gitu, kira-kira begitu. Jadi semakin kesini makin cakep Cing. Gitu. Bahkan di dunia nih Cing, nggak cuma di Indonesia nih. Jadi di Eropa, di Amerika, Eropa paling banyak di Australia, Eropa di Inggris wah. Eropa paling banyak. Cing, bagus banget. Negara Eropa yang paling banyak di Inggris ya, Eropa paling banyak di Inggris itu syariahnya cakep banget Cing gitu. Jadi ibarat kata perkembangan ekonomi syariah tuh emang udah cakep. Di Indonesia sendiri juga udah bagus Cing gitu. Gitu kira-kira seperti itu. Cuman memang masih perlu ditingkatin lah di Indonesia lah gitu. Iya. Kan timbul pertanyaan, kalau orang bule aja itu sangat memahami, mempraktekkan ekonomi syariah, terus kenapa orang kita malah ngejauhin ya? Kita pengen tahu dulu nih, emang bener nggak sih orang kita ngejauhin? Kan gitu deh, kan gitu ya Cing. Faktanya, faktanya. Biasa kalau faktanya ngomong nggak pakai fakta nggak enak gitu. Iya, kagak enak ya. Kita kan kudu pakai data gitu ya. Jadi kalau dibilang ngejauhin sih belum tentu ngejauhin nih, Cing. Cuman bisa jadi kita pikiran positif, bisa jadi belum ngerti, belum paham. Istilahnya belum terliterate begitulah, Cing. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Jadi belum terliterate. Jadi gini, kita kalau ngelihat data, kita ngelihat data dari Otoritas Jasa Keuangan Cing. Dari OJK ya? Iya dari OJK tuh di penelitian terbaru itu di SNLKI namanya Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Jadi emang faktanya nih Cing. Kan fakta Indonesia itu kan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia Cing. Yang salah. Itu faktanya ya. Oke. Itu faktanya dari lembaga kajian Amerika namanya Pew Research. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia Cing. Nah, kedua India gitu kan ya. Pertama Indonesia. Cuman ternyata begitu di survei literasi keuangannya sama akses atau inklusi keuangannya orang yang pakai jasa keuangan syariah itu masih rendah Cing gitu Cing. Jadi kalau mau tahu nih Cing ya datanya nih Cing. Dari 100 orang yang disurvei ya, yang disurvei 100 orang. Itu baru 8 orang yang paham Cing tentang lembaga keuangan syariah. Dari 100 cuma 8 orang. Ya. Cuma 8, Cing. Ya nggak sampai 10% dong. Kagak sampai. Nah, kalau konvensional, kalau keuangan konvensional 29, sekian persen.
Lebih 29 tinggi ya. kalau konvensional. Nah, kalau syariah cuma 8, sekian persen. Nah, Berarti kalau PR-nya yang masih banyak ya, Po ya? lah PR PR-nya masih kita nih. banyak kita. PR kita muslim masih banyak. Nah, kalau yang akses sendiri yang pakai jasanya ya, jasa produk sama lembaga keuangan syariah, dari 100% dari 100 orang yang disurvei, cuma 11 orang, Cing, yang pakai lembaga keuangan syariah. Gitu, Cing. Baru 11. 11 ya? Sedangkan kalau yang pakai konven itu sekitar 65 Anda. Begitu kira-kira gitu. Jadi sekitar begitu. Ada yang nanya noh, itu Coach Nopi, literasi keuangan apaan sih? Katanya begitu. Gini, kita kasih tahu, ya kan? Kasih tahu. Jarang baca tuh dia. Dia jarang baca itu berarti namanya. Ada itu Pak, googling, kita lihat di Google juga bisa. Google gitu kan sekarang tinggal ngomong ya gitu. Jadi kalau edukasi sama literasi rada-rada beda tipis gitu. Kalau edukasi kan kita ngasih tahu ya, kita memberikan edukasi atau pelajaran ilmu pengetahuan itu namanya edukasi. Nah kalau literasi itu lebih dalam lagi, yaitu ketika orang diberikan edukasi atau ilmu pengetahuan, itu dia paham terhadap apa yang diterima tadi. Nah, dia paham gitu. Nggak sekedar tahu masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi dia juga paham tentang ilmu pengetahuan yang sudah diberikan, itu namanya literasi. Jadi lebih memahami dari sebuah ilmu pengetahuan, itu namanya literasi. Jadi orang-orang yang tentang pemahaman literasi tentang ekonomi keuangan syariah itu sendiri masih sangat sedikit di Indonesia, di mana padahal Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Cing. Jangan sampai. Belajar dari dosen aneh, Cing. Tahu kan Jazirah Arab ya? Tahu. Menurut cerita dosen aneh, waktu aneh matrikulasi dulu waktu S2, itu ngomongnya begini, kalau dikumpulin katanya muslim-muslim di seluruh negara Jazirah Arab ini, itu masih banyakkan muslim di Indonesia, Cing. Begono katanya mah. Kan kita wow banget ya gitu ya, dengarnya kayak gitu wow gitu. Cuman melihat SNLKI kita juga wow juga, dikit banget gitu ya yang ngerti atau paham tentang ekonomi syariah gitu, Cing. Jadi banyak wow-nya nih kalau ekonomi syariah gitu, gitu. Makanya kita pengen bahas gitu ya, jadi orang Endon cenderung sok tahu dong. Lah, kagak apa-apa sok tahu lah, daripada kita minder kan dengan sok tahu. Daripada orang minder dengan sok tahu. Gitu, kan begitu. Ya Rina sok tahu dah. Berarti gitu. PR-nya untuk mengedukasi masyarakat luas masih banyak ya, Po ya? Oh, masih banyak kita PR-nya. Masih banyak PR, tapi kagak apa-apa. Ini tanggung jawabnya siapa sih ini memberikan sebuah edukasi literasi ekonomi syariah? Ya, kalau kita ngomongin ya tentang ekonomi syariah. Nah, ini sembari kita jawab kenapa kudu ekonomi syariah kan gitu, Cing. Kalau kita pikir-pikir yang namanya kenapa sih emang orang muslim terutama ya khususnya orang muslim. Tadi kan Cing bilang lah di Eropa aja yang non muslim aja, teman-teman yang non muslim pakai ekonomi syariah, karena ekonomi syariah itu sesungguhnya kagak ada hubungan sama agama juga, Cing. Itu sebuah konsep ekonomi kan begitu ya, konsep strategi ekonomi gitu. Makanya dipakai sama orang-orang yang di luar Islam pun juga mereka merasakan begitu bahwa ada sesuatu hal yang baik di konsep ini kan gitu ya. Tapi mungkin di beberapa muslim belum paham. Nah, kenapa sih kita kalau kita yang muslim kudu kan gitu ya, Cing. Kan kudu emang kudu beneran apa cuman disaranin doang? Pertanyaannya kan gitu, Cing. Kita yang muslim emang kudu wajib atau emang enggak? Jadi begini, Cing. Kalau kita ngomong gitu nih sebenarnya ilmunya encing nih. Balik-balik lagi. Kita balik-balik lagi ingat-ingat zaman kita waktu dulu sebelum dilahirin, Cing. Sebelum dilahirin jauh banget ya, Cing. Jadi pada saat itu ya enggak? Alasannya kita dilahirin tuh apaan kan gitu, Cing. Kita pengen tanya lagi tuh ilmu tauhid kita kan gitu. Ya. Nah kan alasannya kita dilahirin di dunia tuh apaan sih, Cing? Kan itu Azariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Kan gitu ya, Cing ya? Ya, benar. Ibadah kepadaku. Kan gitu. Ya. Jadi kita bukan, Allah tidak menciptakan kita buat kita jadi seseorang A, B, C, atau enggak kita kaya, kita miskin, kagak. Kata Allah buat beribadah, titik. Jin sama manusia sama. Kagak usah macem-macem. Nah kan gitu. Nah, ibadah sendiri kan sebenarnya hakikatnya dua ya, Cing ya. Memenuhi perintah Allah dijalankan, kemudian menjauhi larangannya kan gitu ya, Cing. Iya, benar. Hakikatnya begitu dua. Nah, kita ngomong hakikat dua ini
secara Islam is the way of life nih. Ya, kan gitu, Cing. Way of life. Islam kan is the way of life, jalan hidup. Jalan hidup berarti kalau kita hidup, apapun kegiatan kita, sosbud. Nah, apaan tuh, Cing? Sosbud itu. Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ya kan? Ya. Itu kan hidup kita kan ada itunya tuh ya. Nah, itu semuanya harus didasarkan pada nilai-nilai yang Islam. Kenapa? Lah konsekuensi kita ngaku Islam, Cing. Lah kan benar. Kalau betul konsekuensi. Lah, agama lu apa? Kan ditanya tuh kalau ada ibu bapak Luti, agamanya apa, Pak? Begitu. Islam, udah jalanin Islam belum? Nah, gitu tanyain. Ntar ditanyain begitu lah, kita ngaku Islam, kita udah jalanin belum syariat dari Tuhan kita? Kan gitu, Cing. Gitu kita jadi konsekuensi, Cing, keberislaman kita. Gitu kalau saya pribadi yang saya pelajari bahwa itu paling dasar kenapa sih kita kudu ekonomi syariah Islam sebagai seorang muslim adalah nomor satu sebelum ada alasan lain adalah ya konsekuensi kita, Cing lah, kita ngaku muslim, masa kita kagak mau, kita ngaku agamanya Islam ada syariatnya, ekonomi ada syariatnya, tapi kita kagak mau, aku kagak mau lah, jadi lo gimana gitu, ikut syariat yang mana, kan gitu, Cing, pertanyaannya. Gitu, Cing, menarik itu dasarnya. Iya, jadi kebanyakan kita masih bersyariat dalam hal-hal ibadah doang ya, Po ya, ibadah kepada Allah, ibadah hablumillah ya. Iya, puasa. Iya. Di haji. Padahal ibadah ada habluminanas juga ya. Ya. Nah, bagaimana? Gitu. Konteksnya dia beribadah kepada manusia yang bisa kita bilang berdagang, berbisnis. Iya, muamalah ya namanya, Cing. Pakai hubungan sesama manusia. Berat banget gitu ya. Lah kan begini, Cing, tadi kan segala kegiatan kita kan harus didasari sama tadi dari Allah itu diatur ya. Kata Allah, kamu berhubungan sama sesama manusia juga kudu diatur. Kagak boleh zolim. Kan gitu ya, Cing ya? Kan seperti itu ya, Cing. Nah, sama kalau kita hubungan sama sesama manusia, kan itu namanya muamalah. Kalau yang hubungannya muamalah sama harta, Cing, sama duit nih, urusan kita nih, lendong bisnis sama duit. Namanya kan muamalah maliyah ya, Cing. Muamalah maliyah. Mal kan artinya harta ya. Jadi kalau ada muamalah maliyah juga tetap ada Cing, namanya fikih muamalah. Ada. Jadi kita emang itu aturannya jelas, detail begitu, Cing. Jadi emang kita kudu ngikutin tuh semuanya, Cing. Nah, itu dari mana sumbernya? Yang ngedesain bukan kita, bukan dosen-dosen kita, bukan ustadz-ustadz kita. Desainnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala sama didetailkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya, Po. Jadi kalau jadi kalau gue ngelihat faktanya ya, berdasarkan sebuah survei bahwa gara-gara pemahaman literasi keuangan ekonomi syariahnya rendah, ya ini dampaknya ini tidak dipakai dalam berbisnis, dalam berusaha. Iya, dipisah-pisah, Cing. Jadi begitu. Iya. Kalau kita sholat sekarang rendah nih, kan gitu. Iya, makanya kan Allah bilang kan kita kan kewajiban berilmu, Cing. Semakin kita cari ilmu, Cing, semakinlah kita merasa bodoh, kan gitu, Cing. Aneh begitu. Aneh begitu, makin bodoh karena aneh mah bukan makin pintar. Jadi begitu. Jadi kalau kita disuruh belajar ilmu kan itu wajib, Cing, cari ilmu. Nah, salah satunya adalah ilmu beginian, ilmu fikih muamalah. Kadang-kadang gini, Bu. Kadang-kadang nih. Kok nggak pakai syariah sih? Gua nggak tahu, gua nggak paham. Kan gitu. Nah, iya. Ada aja tuh alasannya gitu aja. Gua nggak tahu, gua nggak paham. Nah, iya, satu itu, Cing. Terus ada yang begini, kagak mau kalau belajar syariah, ntar kalau kita tahu hukumnya, aneh kalau kagak ngejalanin dosa lagi. Gitu, Cing. Ada begitu, Cing. Ya begitu. Dan begitu ya. Terus akhirnya aneh tanya, Cing, bagaimana nih kalau kita begini bagaimana hukumnya, Ustaz? Kan gitu ya, aneh tanya sama guru aneh gitu ya. Alhamdulillah aneh waktu itu soal ke Ustaz Irwan Tarmizi, tanya, gimana Ustaz kalau kayak begini kalau misalnya seperti ini apakah kita boleh nyikapin kita kayak begini daripada ntar tahu tentang ekonomi syariah kita nggak ngejalanin tambah dosa lagi gitu. Gimana Ustaz? Kan gitu ya.
Beliau dengan bijak bilang begini sama Ane, begini Bu, kan kita kan menuntut ilmu itu wajib Bu. Jadi kalau orang yang punya pikiran kayak begini nih, dia kena 2 nih hukumnya. 1, hukum dia tidak mencari ilmu. Kedua, dia hukum udah niat untuk menghindarinya, untuk menghindari yang tadi. Jadi dia bukan cuma kalau dia emang benar-benar istilahnya udah nyari ilmu nih Cing ya, kita kan ilmu syariat nih kita udah dapat. Tapi kadang di lapangan belum tentu bisa dipraktekin Cing, kadang-kadang. Ada aja lah mentok sini mentok ke situ, ya namanya manusia ya, kagak sempurna ya kita. Nah tapi itu istilahnya, tapi kita udah belajar, kita udah kebebas tuh dari ibarat kata kewajiban kita nyari ilmunya. Tapi kita kena hukumnya, kena hukum kita nggak jalanin kan gitu Cing. Tapi kalau kita nggak mau belajar, sama kita nggak ngejalanin, kita kena 2 hukum Cing. Begitu yang Ane pelajarin Cing. Lah kan serem Cing. Gitu. Serem Cing. Jadi belajar dulu dah teman-teman dah. Begitu. Bener. Soal entar ibarat kata kita jalan nggak jalani, kita minta kekuatan dari Allah untuk bisa ngejalanin kan gitu Cing. Iya. Gitu. Nah, yang tanya tuh Po, yang tanya. Apa tuh? Dari mana mulai belajarnya? Ya. Iya nih. Mulai belajarnya banyak sekarang mah. Sekarang itu udah banyak belajar gimana. Kalau Ustadznya Ane, Ustadz Erwani Tarmiji sama teman Ane namanya Ustadz Rangga, itu bikin namanya SMI ada. Di Taskia juga ada sekolah-sekolah Islam banyak sekarang ya. Kita di UIN juga ada. Sekarang semuanya itu terbuka lebar, belajar ekonomi syariah mah bisa di mana-mana, ilmu Allah di mana-mana. Apalagi sekarang di zaman Covid, Cing. Loh, zaman Covid banyak ustadz yang ngasih ilmu gratis lah, ikut. Banyak. Lah salah kalau nggak, daripada kita masak mulu kagak kelar-kelar, masak sambil dengerin begituan, nah kan ibarat kata kita dapat ilmu Cing. Paling tidak kita kebebas dari tadi kewajiban kita, ilmunya kita kebebas dari kita kewajiban cari ilmunya Cing. Karena bener Cing, ketika Ane belajar aturannya banyak Cing, aturannya banyak. Jadi kagak main-main, kita kagak bisa sembarangan, nggak bisa misahin. Yang penting Ane sholat dah, soal bisnis mas bisnis, urusan politik mau politik. Yang penting Ane sholat, kagak bisa Ci. Soalnya Islam itu kagak cuma buat sholat, kagak bisa. Islam itu adalah mengatur seluruh kehidupan manusia tadi, ipolek soksbud ekonomi gitu ya, ipolek soksbud semua gitu Ci. Jadi kagak bisa adanya, ibarat kata kalau katanya bahasa dosen Ane yang tinggi-tinggi namanya dikotomi Ci, dikotomi gitu, dikotomi pemisahan, kagak boleh dipisah, kagak bisa dipisah. Semua jadi satu gitu Cing. Itulah, itu alasan pertama tuh Cing. Jadi apa alasan pertama tadi kenapa kudu ekonomi syariah? Itu konsekuensi kita yang mengaku beragama Islam. Ya itu. Lah, kalau misalnya ngaku beragama Islam, kagak mau ngikutin syariat agama Islam, ya wallahu alam bisawab deh tuh. Ya, kita serahin sama Allah deh tuh. Kita juga kagak bisa ngejudge gitu ya Cing. Itu ya kan gitu ya Cing. Jadi tapi kita bisa pertanyakanlah diri kita sendiri apabila kita ngaku Islam tapi kita kagak mau ikut aturan agama Islam. Sama, lu orang mana? Indonesia. Di Indonesia ada peraturan nih, kalau merah berhenti, kalau ituan hijau jalan. Gua merah itu aja, jalan aja. Lalu orang Indonesia bukan. Gitu. Lalu orang mana, planet mana lu kan gitu. Sama, kalau kita di Indonesia kan kudu ikut aturan Indonesia ya, Cing. Benar. Gitu. Sama, Pak, Islam ikut aturan Islam. Dari pengalaman Pore ini nih, membantu para pebisnis ya. Baik di UMKM maupun di korporasi. Berapa banyak sih, khususnya di UMKM, yang sudah menggunakan ekonomi syariah? Yang aneh pengalaman nih ya. Pengalaman. Ya, pengalamannya aneh nih yang mendampingin ya sekian puluh lah gitu ya, sekian puluh ratus gitu ya. Istilahnya begitu dah ya. Hampir di atas 90 Cing. Mohon maaf. 90%, Cing. Tapi alhamdulillahnya kan begini ya. Kayak aneh kan dulu juga ya. Enggak, 90% tuh yang apa tuh? Yang apa? Dia yang kagak pakai, Cing. Lah banyak. Lah, kirain gue 90 tuh yang make, yang nggak make. Yang kagak pakai, Cing. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak, Cing. Iya, padahal dulu termasuk aneh. Aneh dulu juga kan jahiliyah, Cing, kita. Gitu dah sama. Jadi yang penting kan begini, Cing. Selama hayat masih dikandung badan, Cing itu. Selama kita, ya kan, selama hayat masih dikandung badan, kita masih dikasih kesempatan, Cing, buat taubat. Kan gitu, Cing. Ya.
Karena begini, aneh ada yang ngomong begini, Cing. Bu Reni, tapi kan aneh nih kalau sekarang aneh hijrah sekarang nih, kata Bu Reni, kan aneh padahal udah mau tanda tangan nih besok dapat ini yang dapat pinjaman nih, pinjaman konven. Kan gitu ya, pinjaman konven yang riba nih. Iya. Boleh kagak aneh mundur sebulan lagi? Aneh mundur sebulan lagi aja ikut ekonomi syariah. Kan gitu, Cing. Ada yang nanya begini. Terus aneh bilang begini, aneh kagak bisa jawab, Bu. Cuman aneh nanya begini dah. Ntar Ibu jawab sendiri. Kalau kita nunda nih sebulan, Mati. masalahnya tuh kepastian datangnya kira-kira sebulan lagi kagak tuh? Kan gitu. Kan gitu, Ci. Jadi ibarat kayak kata istilahnya kematian kita kagak nunggu tobat kita gitu, Ci. Masa nunggu kita tobat baru kita kan kagak. Jadi sewaktu-waktu kita kagak tahu. Nah itu. Pas lagi akad mati besoknya. Lagi akad kita. Iya, Cing. Nauzubillah mencalik kan, Cing. Calik ya. Nauzubillah mencalik ya. Itu Cing, makanya begitu, Cing. Nah, itu makanya. Tapi kalau selama kita masih mau berubah, walaupun kita belum sempurna nih, Cing, kayak kita ini kan juga kagak sempurna, Cing. Ingat, Cing? Benar. Berapa sih kesempurnaan kita kali berapa persen juga 1% juga belum kan gitu ya, Cing. Tapi kan kita berusaha ya, Cing, berusaha apaan sih yang kita bisa menuju sempurna gitu. Insya Allah kan ngerti proses kan gitu. Yang penting kan kita begitu, Cing. Nah, yang penting kita prosesnya. Kagak usah bikin sempurna dah. Kalau sempurna memilik Allah, dari manusia sampai mati juga gak bakal bisa sempurna, Cing. Gitu. Iya. Gitu, Cing. Jadi begitu dah kira. Itu yang alasan pertama tuh, Cing. Kalau ngaku Islam tapi kagak mau menerima syariat Islam, wah aneh kagak ngerti dah. Walau alam bisawab dah tuh ya, gitu, ya kan. Terus yang alasan kedua ada lagi, Ci, yang aneh pelajari nih, Ci. Ini yang dipakai sama saudara-saudara kita yang non Muslim, ya. Jadi yang aneh pelajarin tuh, Ci, ekonomi Islam itu kan sebenarnya konsep ekonomi. Nah di dalam Al-Quran banyak ya beberapa ayat Al-Quran tuh ada yang kita pelajari bahwa itu kita menggunakan konsep ekonomi Islam itu untuk kesejahteraan manusia, Cing. Disebutnya manusia, Cing, bukan Muslim, Cing. Kan begitu ya. Baik, jadi manusia. Jadi siapapun manusia yang menggunakannya, Allah menjanjikan kesejahteraan, well-being, kan gitu, Cing, ceritanya. Well-being, kan gitu. Jadi karena konsep-konsep itu kan adil, jujur, amanah, tidak menjolimin, ya kan, Cing? Kan begitu nih. Dasar-dasarnya welfare begitu ya. Akhirnya untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Kagak ada tuh kalau ekonomi yang sebelah tuh, Cing. Kan kalau lu untung, gua untung. Kalau lu rugi, gua tetap untung. Kan gitu, Cing. Iya, benar. Cing. Serem banget tuh, Cing. Kan gitu. Nah, kalau ekonomi Islam kagak. Kan lu untung, gua untung, lu rugi, gua juga ikut rugi dah. Kagak apa-apa. Namanya profit sama-sama. Kan gitu. Sama-sama profit ya. Dapat, loss dapat. Nah, kalau yang ekonomi sebelah kita itu profit doang, profit sharing. Profit sharing. Ada yang bilang, kalau yang penting pokoknya aneh kalau lu rugi, gue dapat 100 juta. Kalau untung, gue ikutin persentase. Lah enak banget. Jadi kalau kita kalau misalnya omset kagak dapat 100 juta, pokoknya minimal gue dapat 100 juta. Kata begitu. Tapi kalau misalnya lu di atas 100 juta, gue dapat 20% dari omset lo. Lah enak banget, Cing, kalau kayak gitu. Lah kalau kita rugi dari 100 juta, kita kudu bayar 100 juta, Cing, kalau rugi. Ini banyak, Cing. Dan jangan salah, Cing. Yang memberlakukan akad ini adalah orang Muslim, Cing. Innalillahi, Cing. Ada, Cing. Mohon maaf, aneh nanganin sendiri, Cing. Ujung-ujungnya sedih rasanya, Cing. Sedih, Cing. Orang Muslim sendiri memberlakukan itu kepada pebisnis Muslim yang lain, Cing. Sedih nggak sih, Cing? Nah begitu, Cing, gitu. Dan mohon maaf, ini ada beberapa yang memberlakukan itu juga paham ekonomi syariah. Begitu, Cing. Jadi ibarat kata inilah yang kita ibarat kata kita banyak doa juga ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang Muslim, kita sendiri juga tetap dilurusin gitu ya, Cing ya. Ini kita hati kita supaya bisa di jalan Allah lah gitu. Biar kata kita kagak bisa sempurna, dah, Cing, gitu. Iya. Gitu, Cing. Masya Allah. Ini fakta. Aneh ngomong yang fakta aja. Jadi Ana nanganin sendiri dengan mata kepala sendiri ya. Nanganin dengan mata kepala sendiri orang Muslim yang memberlakukan Muslim lain seperti itu. Kalau ada yang mau tahu silahkan japri Aneh. Aneh betul-betul nanganin. Bukan omong kosong kata, bukan. Beneran, Cing. Aneh nanganin. Bener.
Itu memang kalau itu fakta di lapangan memang banyak kok kayak gitu kok. Ya Iya, akhirnya iya, ya yang muslim yang menjerumuskan juga ke iya. tukang Berarti Cing, ya kan gini ya Cing. Berarti kalau kalau alasan kedua ekonomi syariah selain konsekuensi keberislaman tadi kita ngaku Islam kudu maka itu wajib bagi kita. Yang kedua adalah Allah janjikan. Bayangin akan Allah janji ya bahwa akan perangi. memberikan gitu ya. Ya memberikan kesejahteraan bagi yang menggunakan. Lah lucunya Cing kita nih ya Allah ya. Kita kagak percaya Cing sama janji Allah. Bilang gini, empok coach, kalau pakai begitu ribet amat sih po. Lah akad kudu begini, kudu begitu, kudu pakai kagak dijamin. Ada akad namanya akad mudarobah Cing, iya kan? Iya. Ada akad namanya akad mudarobah. Ini teman-teman banyak ngerti dia. Akad mudarobah itu akad kerjasama, ya bisnis dipakai juga di bank syariah. Itu yang satu sebagai pemegang, sebagai penyandang dana, namanya sahibul mal, yang satunya lagi sebagai pengelola namanya mudarib, kan gitu ya Cing. Jadi yang satunya tuh punya dana, yang satunya punya kemampuan pengelolaan. Ya. Dijadiin satu supaya kita bisa bermanfaat bareng-bareng, satu manfaat hartanya, satu manfaat tenaganya, kan gitu ya Cing. Nah akhirnya jadi satu namanya mudarobah tuh akadnya. Nah dalam akad mudarobah ini Cing, ada satu hal penting banget yang harus digarisbawahi dan harus diikuti nih Cing. Yaitu tidak dibolehkan adanya jaminan modal kembali, Cing. Ketika terjadi kegagalan bisnis yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, Cing. Ya misalnya kayak ada Covid bangkrut, bukan kelalaian ya. Tapi kalau kelalaian kudu balikin, kan gitu. Tapi kalau misalnya ada kelalaian yang bukan kelalaian pengelola, itu tidak boleh ada jaminan modal, Cing, di mudarobah. Kan gitu, Cing. Nah, ini kadang-kadang muslim tuh yang punya duit 90% kagak mau, Cing. Rugi. Ntar duit gue bagaimana? Nah, makanya ini namanya kalau yang namanya Islam itu ya, kan akadnya akad amanah, Cing, ya kan? Akad tuh akad amanah. Kalau kita kerjasama saling percaya dulu. Lah kalau dari awal-awal udah kagak percaya, Cing. Lah, ntar duit gue sama dia dipakai lagi, ntar buat ini itu. Lah kagak usah kerjasama, Cing. Kalau di Islam begitu. Kalau kagak percaya jangan. Cari orang yang benar-benar saling percaya. Baru kemudian kita kerjasama. Kan gitu, Cing. Iya? Ya, benar. Jadi kudu gitu. Tapi ada lagi ntar jawabnya, Cing, begini. Lama nyari orang yang begitu. Begini sih, Cing. Ribet, Cing. Emang kalau nyari ada aja alasannya ya. Coach, nyari orang yang begitu, yang mau sama-sama untung sama-sama rugi, susah di dunia nih. Ntar aneh kagak jalan-jalan bisnisnya. Jadi sekarang lu maunya bagaimana? Ya aneh pokoknya siapa aja kagak apa-apa dia dijamin. Lah riba jatuhnya. Nah itu kan jadi satu pinjaman. Lah kagak boleh. Begitu, Cing. Ya itu dia makanya. Nah, akhirnya syariatnya kagak usah syariat ribet Habis susah nyari orang yang mau, kan gitu, Cing. Ntar kagak jalan-jalan bisnis aneh. Akhirnya syariat kagak mauin, kan begitu, Cing. Ini kenyataan. Aneh juga bukan omong kosong kata karena kita juga banyak banget mendampingi para pebisnis yang butuh modal seperti ini, Cing, kondisinya. Ya. Gitu, Cing. Emang Pok kalau ngomongin soal ekonomi syariah panjang banget ya. Panjang banget. Banyak aspek yang memang harus kita sampaikan ya. Iya, tapi minimal dua itu dah. Dua dulu. Minimal dua. Yang pertama bicara tentang konsekuensi. Lah iya kan kita kan namanya Islam pertama kali belajar apaan sih, Cing, di SD? Pengen tahu aneh pada saat kita belajar Islam. Pada saat kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan rukun Islam ada 5. Habis itu ngapalin satu lagi rukun apaan lagi coba? Rukun iman. Kan gitu ya, Cing. Lalu rukun iman itu gampangnya anak SD al-maki rahata, kan gitu ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, al-maki, kita, rasul, kan gitu ya. Istilahnya dan seterusnya kayak hari kiamat, hari akhir, kemudian qadar dan qadar, kan gitu ya, Cing. Tapi kadang-kadang kita cuma sebatas ngapal, Cing. Kalau gue janjiin lu pakai syariat lu bakalan sejahtera.
Aku kagak percaya, ribet. Lalu pertanyaannya lu percaya kagak? Kan gitu. Kata Allah jadi pusing sendiri kali kayaknya gitu, Ci. Iya. Jadi begitu, Ci. Jadi keterkaitannya sih sama kita rukun iman. Gitu. Ya, kalau bicara belajar tauhid itu kagak ada habis-habisnya, Pok. Ya. Apalagi sekarang nih ngomongin tauhid, wah penting banget. Penting banget dalam berbisnis, berdakwah. Apalagi masak kopi, Cing. Nah kan gini kalau kagak masak kopi, Cing, kalau kagak masak kopi, ya kalau yang kita pelajarin katanya sehari itu kita didatengin sama malaikat maut 71 kali. Bener ya, Cing ya? Iya. Gitu ya, Cing? Katanya. Lah kalau masak kopi kali 3 kali lipat kali, Cing, datengin kita ya, Cing. Tuk, itu serem juga, Cing. Gitu ya, Cing ya? Iya. Serem ya, Cing. Gitu. Ada pertanyaan, Cing. Apaan tuh tadi ya? Kalau dari sisi regulator negara, katanya, apa udah didukung konsep gini, Pok? Katanya begitu. Udah. Regulator, yang gue tahu mah regulator kompor gas. Iya. Regulator negara, ekonomi makro ini namanya. Tapi kagak kita jawab. Jadi begini, ya ibarat kata, negara ini, kalau detik ini nih, Cing ya, wah ekonomi syariah udah didukung, Cing, jangan salah. Ya. BI punya blueprint ekonomi syariah. OJK aneh juga istilahnya diajak nih di tim namanya edukasi dan perlindungan konsumen. Ada yang namanya modul-modul bisnis dan syariah. Ada program khusus Safari Ramadan khusus untuk syariah ada. Jadi terus ada KNEKS di Bappenas, Komite Ekonomi Nasional Keuangan Syariah. Jangan salah, Cik. Jadi sekarang hampir semua otoritas tuh punya sekarang untuk menggerakkan ekonomi syariah Indonesia. Jangan salah. Jadi Indonesia itu pemerintah udah mendukungnya jauh lebih baik gitu. Cuman emang balik lagi nih kesempurnaan kan gitu ya. Jadi kesempurnaan kita kan menuju belum, ibarat kata pelan-pelan. Tapi kalau aneh yakin, insya Allah nih ya, kalau lembaga keuangan syariah yang ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya, akadnya mah udah syariah insya Allah ya. Jadi bisa ditanyain nama Dewan Pengawas Syariahnya. Tapi memang masih ada kekurangan lah yang namanya titik kesempurnaan itu kan belum gitu ya. Teknis-teknisnya masih perlu banyak disempurnakan. Begitulah, Ci. Ya kita percaya pada ulama-ulama kita yang luar biasa hebat gitu ya. Di sana pasti nggak akan berpangku tangan untuk membuat ekonomi syariah Indonesia lebih bagus lagi. Gitu, Ci. Itu kalau soal negara gitu. Oke, kali aja ada mau tanya dari teman-teman yang lihat acara Lenong Bisnis, silakan aja tanya ke Poreni. Ya. Karena ini menarik. Jadi kalau bisnis begitu ya, karena kalau bisnis mau nggak mau kalau kita ngaku Islam, ya kita kudu belajar, kan begitu, karena wajib belajar itu. Bahkan ada nih, Cing, yang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, dia tuh sampai di zamannya dulu. Itu dia ngetes, Cing, di pasar jadi ya zaman Umar bin Khattab tuh dites setiap pedagang sama setiap orang yang masuk pasar kudu bisa fikih muamalah, Cing. Kalau kagak boleh jual beli. Sampai kayak gitu, Cing. Tuh zaman Umar bin Khattab. Karena kalau sampai dia nggak ngerti muamalah, Cing, itu berumuran riba, Cing. Rumuran riba. Begitu, Cing. Itu juga kata Ali yang sahabat Rasulullah sekaligus menantunya juga bilang gitu. Apabila seseorang tidak mengerti fikih muamalah, dia akan berlumuran riba, berlumuran. Begitu, Cing. Jadi ibarat kata emang itu kalau kita nih pebisnis kan kita soal bisnis sama duit, Cing ya. Nah mau nggak mau kudu belajar. Yang kita muslim kudu belajar. Begitu, karena itu kewajiban tadi, konsekuensi kita, itu syariat kita. Kalau kita ngaku Islam, kita beriman bahwa Allah kasih syariat lewat Al-Quran, lewat Rasulullah, ya berarti kita ngikutin. Adapun emang ibarat kata nih, kita sendiri ya, Cing, berdua ya, jauh banget dari sempurna. Jauh banget dari sempurna. Gitu, kan begitu, Cing. Kan ibarat kata yang penting kita berusaha, Cing ya, untuk mengakui bahwa ada syariat Islam yang didesain langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Ini sebuah konsep yang langsung datang dari Allah ya, melalui Quran dan sunnah-sunnahnya. Dan memang kalau bicara syariah, kenapa agak sensitif begitu ya, Po ya, di Indonesia ya? Sensitif soalnya dibilangnya emang gini, Cing. Karena kan begini ya.
kita itu konsepnya kita itu adalah konsep yang bukan Islam, itu kan dari zaman Kumpeni. Begitu Ya, Cing ya. Zaman Kumpeni, Cing. Iya, zaman POC ya kan. Jadi kita udah biasa ditanemin dari mbah-mbah kita dulu, yang engkong-engkong kita. Itu prinsip ekonomi, kan gitu ya. Prinsip ekonomi kapitalis yang begini nih. Ngasih sedikit-dikitnya dapat sebanyak-banyaknya. Kan gitu Nah, ya. tuh PA tuh, Pak. Itu PA tuh. Iya, mau nyubit kagak mau dicubit, kan gitu, Cing. Iya. Jadi naruh dikit dapat banyak, kan gitu ya. Beli dikit sama temen tapi minta diskon banyak, kan gitu, Cing ya. Jadi itu kan bukan prinsip Islam jadinya, begitu. Jadi kalau kita mah sama-sama. Nah, karena kita udah ngakar, Cing, ngakar ya dari engkong ke bapak kita ke anak kita. Akhirnya ketika itu semuanya udah menjadi sebuah sistem yang ibarat kata menghujam tuh, kayak akar tuh udah kayak akar tunjang, Cing, udah kata ke bawah gitu, udah sampai bener. Nah itu begitu pas diubah, Cing, itu kayak orang apa ya, sempoyongan gitu, Cing, sempoyongan gitu. Ibarat kata langsung, wah hidup gue langsung itu merana nih gara-gara gue kagak pakai itu, gitu, Cing. Itu aneh rasain nih, Cing, jangan salah, aneh pernah ngerasain pas aneh hijrah ya, pertama kali kita suntik mati tuh, Cing, semua, Cing. Kita suntik mati, ada klien-klien aneh yang pakai riswah, Cing. Tahu riswah kagak, Cing? Nyogok. Ya, terus nyogok. Kita pakai nyogok, masuknya kudu pakai duit. Terus kita pakai double kwitansi. Yang begitu-begitu, Cing. Nah, pas aneh belajar kan aneh matiin tuh, Cing, semuanya, Cing ya. Aneh matiin tuh semuanya, kagak kita pakai udah begitu-begitu, kagak nerima yang dari begitu-begitu dah. Lah pertama kali kita oleng, Cing. Kagak punya inian, kagak punya. Tapi makan mah masih bisa, Cing, alhamdulillah. Tapi kalau kita mikir kita itu senang-senang, emang kagak bisa, Cing, awal-awal, Cing. Berapa tahun pertama aneh kagak bisa mikirin gitu. Yang penting aneh makan dulu. Bisa makan, alhamdulillah. Begitu dulu, Cing. Waktu pertama begitu. Nah, banyak kan orang kagak sanggup beginiannya, Cing. Karena emang gak gampang, Cing. Aneh berat banget waktu itu, berat banget, Cing, hidup. Berat banget, Cing, aneh hidup. Tapi alhamdulillah yang penting yakin, teman-teman. Yakin kalau Allah nih bilang, Allah bikin kita sejahtera, Allah bikin sejahtera. Tapi abis ngomong juga ngelakuin juga, Cing, lah. Kita jungkir balik, Cing. Istilahnya sampai jam 12 kerjanya. Gitu, Cing. Belajar kerja. Nah, alhamdulillah setelah sekian tahun Allah balikin deh tuh bener-bener kesejahteraan kita. Kan gitu, Cing. Ibarat kata begitu. Ya, sama. Cing, seperti yang di awal ya. Yang why-nya kenapa ekonomi syariah adalah konsekuensi. Artinya gini, kalau konsekuensi kita, Cing, tetap pakai yang konsep yang sebelah sono, ada konsekuensinya kan dari Allah. Iya. Konsep yang syariah juga ada konsekuensinya yang Allah berikan. Iya, Cing. Pilihan balik kepada Anda, kan begitu. Hanya nih, mau pakai ono, ya silakan, mau pakai silakan. Iya. Islam, pakai dong konsepnya. Iya. Kita sesama manusia mah kagak bisa ngehakimin, Cing. Kagak bisa ngehakimin kita, gitu. Benar. Empok tinggal 10 menit lagi, jadi kita mulai bagaimana, gitu. Ya mulai dari sekarang, titiknya titik 0 sekarang kalau mau. Lah kagak ada nunda-nunda. Tadi kita kagak tahu. Entar kita maghrib aja kita kagak tahu ya umur kita masih ada apa kagak ya, Cing. Yang gitu, Cing. Mulai dari mana? Dari nawaitunya gitu loh. Dari nawa itu, dari diri sendiri, keluarga kita. Nih kadang-kadang mikirin orang lain, kok dia kagak, dia kagak apa-apa, aneh juga kagak apa-apa deh. Lah, syariat ngeliat orang lain, Cing. Kan begitu. Jadi begini, jangan dimulai dari diri kita sendiri dulu, abis itu sama keluarga kita. Ada yang bilang, ada pernah dimusuhin begini, ribet banget lo, orang lain kagak pakai syariat aja kagak apa-apa. Ngapain lu suruh-suruh aneh lah. Jadi syariat tuh dia ngeliat orang lain, kalau orang lain kagak pakai syariat, dia juga kagak pakai syariat, kagak apa-apa. Lah syariat fardu ain kan gitu. Fardu ain itu untuk manusia sendiri, manusia orang begitu kalau aneh. Tapi kalau orang berpikir lain mah itu balik lagi kepada keputusan manusianya sih, Cing, gitu. Iya. Ya kedua yang masih tentang why-nya lah konsep ekonomi syariah. Ini sebuah konsep yang memang konsep ini siapa aja boleh pakai gitu loh. Iya, nah, bahkan kan bilangnya manusia untuk kesejahteraan manusia. Di daerah Pluit itu akan dibangun sebuah tower apa namanya ekonomi syariah atau apa itu
tertinggi di dunia tuh. Lah, Yang iya, Cing. orang Cina, orang grupnya Podomoro, dia membangun tower, untuk basis ekonomi syariah Indonesia. Karena kalau orang yang paham, Cing, ya, kalau orang yang paham konsep ekonomi syariah, Cing, itu penuh dengan kesejahteraan, Cing. Kalau paham, gitu ya. Kalau paham dan yakin. Tapi kalau yang enggak ya balik lagi, kalau nggak yakin mau diyakinin kayak apaan aja juga tetap kagak bisa, Cing, kan gitu. Jadi ya udah, kita mah balik-balik lagi, itu semua tergantung tadi literasi, kan gitu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya apaan aja sih ekonomi syariah itu nanti kita akan bahas di minggu depan nih, kita kasih contekan nih. Jadi yang namanya apaan aja sih ekonomi syariah tuh berkaitan dengan apaan aja, kan gitu tuh tadi fikih muamalah maliyah tuh berhubungan dengan apaan aja tuh, harta, berhubungan sama harta tuh apaan aja. Nih ada 5 nih, besok kita bahas dikit-dikit ya. Satu adalah cara mencari, bahasa sononya wealth creation. Cari duit ya. Cara mencari, cari duitnya diatur. Bagaimana diaturnya? Ntar kita bahas. Kedua adalah cara menggandakannya lah. Kalau udah dapat duit emang kagak mau digandain, kan kita mau digandain biar banyak ya kan gitu ya, Cing, ya kan? Ya itu cara ngegandainnya. Wealth accumulation, gimana caranya? Itu juga diatur Mas Aryan, kan gitu. Nah, ketiga adalah abis kita dapat banyak duit, dijaga, Cing, itu wajib menjaga duit, namanya wealth protection, kan gitu ya. Nah, itu dijaga, ada aturannya juga. Kata Allah juga ada aturannya, kan gitu. Yang keempat, abis itu, ntar kan kita bakal mati. Iya nggak, Cing ya? Kita ada konsep sedekah. Nah, itu karena wealth distribution. Gimana caranya? Nah, jadi kita bagi kagak boleh asal bagi, Cing. Ada, Cing, gitu. Jadi ada kita nanti harta kita berpindah ke orang lain dengan cara diberikan, didistribusikan. Itu ada caranya. Diatur. Bahkan tadi kita udah pernah bahas di waris itu yang ngatur langsung Al-Qur'an, ya kan gitu ya. Bukan lewat Rasulullah lagi, tapi langsung Al-Quran. Itu benar-benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah wealth purification atau caranya memurnikan harta yang kita sebut biasanya zakat. Begitu, Cing. Nah, itu diatur semua. Bayangin nih, Cing, 5 hal ini kita diatur nih ekonomi. Jadi kagak boleh kita kagak belajar. Asik-asik aja, besok ada double kwitansi kita dobelin. Gitu, Cing. Kan gitu kita double kwitansi. Beneran nih mau dibahas nih. Yang 5 yang ada nih. Beneran nih. Nah, insya Allah kita bahas, Cing. Insya Allah kita bahas secara panjang umur kita bahas nih lagi karena kita dua kewajiban nih. Kita bahas dikit-dikit, Cing. Kita bahas dikit-dikit. Gantung-gantung ini kita. Nah, jangan kita kasih tuntas gitu. Mohon doanya kita sehat walafiat, kita panjang umur. Dan kita bisa lagi nih dengan bagaimana cari duitnya, dijagainnya. Kita juga terus ini, Cing, kita juga mohon maaf juga nih, ibarat kata yang kita sampaikan ini adalah karena keterbatasan ilmu kita, ya, Cing ya. Cuman kan kita kan kewajiban kita nyampein apa yang kita dapetin, yang kita pelajari. Tapi bukan berarti kita itu istilahnya sempurna, ilmu kita mah masih cetek jauh banget. Cuman ini cuman ikhtiar kita nyampein ilmu yang udah kita dapetin dari guru-guru kita yang hebat-hebat itu. Jadi kita tapi tetap penuh kesalahan ya, Cing, kita ya, Cing ya. Kesalahan mendatang dari kita ya, Cing. Yang benar datangnya dari Allah gitu. Nah, nanti kita tetap akan sharing karena ini adalah kewajiban kita, teman-teman. Stay tune di minggu-minggu berikutnya. Kita akan bahas tuh apaan aja akad-akad cara mencari harta secara syariat itu seperti apa, Cing. Kita bahas di minggu-minggu berikutnya di London. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, Cing sehat ya, semuanya juga sehat semuanya. Segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Niat yang tulus, karena niat itu mempengaruhi aktivitas berikutnya. Kalau niat kita pengen pindah ke syariah, yuk tanamkan hari ini. Gue mau niat. Insya Allah niatkan dulu. Syariah agar apa? Iya, gitu. Mudah-mudahan
ibarat kata umur kita ntar malam juga, tapi yang penting udah niat ya Cing ya, gitu ya. Udah niat ya Cing ya. Jadi kalau ditanya, tinggal gimana? ditanya sama malaikat nih, sorry Kat, udah Iya, niat. iya. Paling nggak ada jawabannya udah niat. Iya, gitu sorry ya. Kat, udah niat. Mau Iya. bisa ada protes Iya. malaikat kalau ditanya. Iya. Bismillah itu namanya ikhtiar ya Cing, gitu ya. Sore ini waktunya udah mau habis, kayaknya kita harus Iya. pamit. Pamit dulu. Kurang lebih kita 1 jam kita ngobrol-ngobrol tentang ekonomi. Alhamdulillah tersampaikan hari ini ya. Kenapa kudu ekonomi syariah? Sampaikan, tapi insya Allah Iya. sedikit ada manfaatnya, khususnya buat kita berdua ya, Po ya. Amin. Cuman buat ngomong kita reminder ya. Kita. juga mempraktekkan di tempat kita masing-masing. Oke, Iya. tahu lagi bahwa kenapa kita harus belajar ekonomi syariah? Pertamalah ini sebuah konsekuensi sebagai seorang muslim. Yang kedua ini sebuah konsep yang memang datang dari Allah yang bisa dipakai dijanjikan Allah untuk kesejahteraan ya. Siapa aja. Bukan buat Islam kok, tapi buat semanusia seluruh umat manusia. Iya. Iya. Oke, Pak, kalau minggu depan kita bahas yang masih terkait dengan ekonomi syariah, tapi lebih pelan-pelan kita bahas. Di dalam detail. Detail ya. Lebih dalam kita. Dalam. Iya, kita gali sumur dalam-dalam pelan-pelan ya kan. Kalau dalam kan ada apa tuh intisarinya. Dapat air, ya kan Jing ya? Iya, insya Allah dah. Oke dah. Sama-sama semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih gitu. Yang sudah lihat acara kita, ada Coach Novianto yang memantengin kita, ada apa saya betul Jilo, siapa namanya tuh? Ada Mbak Ali, ada Bang Ali, ada banyak Bang Poindun, Ali, Poindun, segala macam semua teman-teman. Alhamdulillah terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap ada manfaat. Silaturahim ya. Amin. Amin. Pak, Ani pamit ya. Kita pamit dulu. Maaf ya Cing, maafin Ani kalau ada salah-salah kata ya Cing. Salam buat Babi Rafi. Iya, insya Allah salam juga buat Umi ya. Pamit teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.